Ada tadi nenek-nenek tua, aku bilang gitu. Semuanya putih. Terus dia ngejek-ngejek aku. Ngejeknya gimana? Ngejekin kayak senyum terus yang kayak Oh, gitu mukanya. Ada perempuan gendong bayi dia turun dari atas. hah? Ini tuh kalau diibaratkan adalah hatiku yang paling terdalam yang diceritakan Bang Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih buat segala supportnya. Berkat support kalian, kita hadir lagi di episode terbarunya Bisikan Gaib bareng sama Bang Robi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu idolanya anak muda. Nggak hanya anak muda yang mengidolakan doi, karena saya yang om-om ini pun mengidolakan. Apalagi, aduh, suaranya itu kayak soothing. Apa ya bahasa Indonesia soothing gitu ya? Kayak mendamaikan lah gitu ya. Dipakai buat bobo tuh enak banget. Kayaknya kalau misalkan aku masih muda, sleep call sama doi jadi pacarnya mungkin enak gitu kayak langsung ngorok. So kita sudah ada Sharla Mas. Tepuk gemuruh guys, semuanya lebih ramai lagi. Sharla, terima kasih banyak sudah hadir Semoga Bang Robi. di podcast ya Om Robi atau Bang Robi deh. Om khusus buat omnya Om Limbat. Secantik ini loh. Om Limbat, Master Limbat hebat ya ponakannya bisa secantik ini. Jadi sebenarnya ommu sahabatnya Master Limbat ya. Iya, Gitu ya. betul. Ya. Oke. Jadi, hari ini tuh kita syuting tanggal 24 April. Tepat berusia 4 bulan single Kamu Yang Teristimewa. Iya. Sadar gak hari ini 4 Enggak. bulan? Enggak ya? Aku nggak lihat tanggal. So congratulations. Thank you. Berarti Kamu Yang Teristimewa itu dirilis 2 hari setelah dirimu dilahirkan. Iya. Ulang tahun ke berapa nih? 21. 21. Wow. Aku jadi ingat aku mulai berkaca-kaca itu di detik 20 ke atas. Oh, thank you. Kayak apa ya? You're lucky punya bokap. Bang Robi pada saat remaja udah nggak punya. Jadi walaupun mungkin masa remajanya Sharla sebagai perempuan sama Bang Robi beda ya. Tapi ngelihat adegannya di situ, betapa bokap sekuat mungkin menggantikan peran nyokap di masa remajanya kamu. Mungkin itu adalah gambaran gambaran Sharla remaja sesungguhnya ya dari 2 aktor ini gitu, dari bapak sama anak ini. Dimana bokap berusaha nenangin Sharla pas Sharla punya jerawat, atau bokap nyiapin pembalut gitu. Jadi buat kamu yang sayang sama bokapnya wajib nonton. Bagus banget sih. Thank you, Cok. Bang Robi. Sumpah aku terharu sih. Itu idenya semua dari mana sih? Ingat aku Iya. coba. Jadi emang itu sebenarnya pengalaman pribadi sendiri. Oke. Emang perjalanan hidup aku bareng sama papaku. Oke, sama papa. Jadi mamaku emang udah almarhum. Iya. Waktu aku SMP. Iya. Terus aku melihat perjuangan papaku yang luar biasa juga. Iya. Ya sedikit diambil juga dari apa ya? Dari semua perjuangan papaku lah di video itu, karena yang mungkin tadinya aku nggak ada peran ibu dan digantikan dengan seorang ayah, dimana harus tadi seperti yang Mbak Robi bilang harus menyiapkan pembalut, sementara kan seorang laki-laki yang menyiapkan itu ya. Aku sangat-sangat amazed dengan papaku karena mungkin nggak semua orang bisa seperti papaku gitu, dan aku sangat-sangat beruntung, makanya aku ciptakanlah lagu Kepada Yang Teristimewa ini untuk beliau gitu. Wah, indah banget sih lagunya. Tepuk tangan guys, sekali lagi ditambah suara mutu, aduh, indah sumpah. Jadi hari ini tepuk tangan sekali lagi buat Sharla guys. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman pengen live streaming udah bisa di mana aja deh sekarang? Seluruh DSP udah ada dan music videonya udah ada di YouTube Hits Record. Oke, good luck ya sekali lagi ya buat Sharla ya. Oke, mungkin banyak yang nggak ngeh Sharla, kita panggil ya fansnya Sharla, dan juga mungkin yang baru ngefans sama Sharla setelah hari ini kita podcast, bahwa Sharla itu cukup sensitif. Ternyata masa kecilnya teman-teman, doi ini nggak beliau sadari kalau beliau ini punya imaginary friend. Punya teman yang ternyata bukan teman hayalan halu kayak orang gilingan gitu ya, tapi memang ternyata
sosok makhluk goib itu beliau tidak sadari itu adalah makhluk goib. Syarla ceritain dong masa kecilnya sesensitif apa waktu itu dan apa saja kejadiannya, Bang Robi dengerin. Waktu kecil tuh jadi denial ya pasti ya. Terus kalau anak kecil kan pasti kan belum tahu, belum mengerti kayak oh ini ternyata bukan manusia sesungguhnya gitu. Jadi waktu itu aku lagi main, terus beberapa kali aku tuh suka kayak papasan sama si sosok ini gitu. Tapi sebenarnya sosoknya beda-beda, Bang Robi. Jadi ada satu momen dimana ini rumah lamanya nenek aku. Terus habis itu aku lagi main di ruang tamu waktu itu, lagi main masak-masakan sendirian waktu itu. Terus nenek aku sama tante aku, kebetulan aku dititipin sama nenek sama tante waktu itu. Terus nenek sama tante lagi masak di dapur, aku lagi main di depan. Terus tiba-tiba ada sesosok nenek-nenek, seluruh badannya itu putih. Jadi rambutnya putih, mukanya putih, bajunya putih. Terus rambutnya panjang banget, dia gini. Terus habis itu aku kayak, hah, siapa gitu kan? Terus habis itu aku ajak ngobrol. Pas dia apa sih namanya, ngelihat ke muka aku. Pas habis dari tunduk dia ngeliat muka aku langsung teriak, nenek ada orang di depan. Karena aku pikir kan takutnya siapa orang asing gitu ya. Ada orang di depan gitu. Siapa kata nenek aku. Terus dicek nggak ada siapa-siapa. Terus aku bilang ada tadi nenek-nenek tua, aku bilang gitu. Semuanya putih. Terus dia ngejek-ngejek aku. Ngejeknya gimana? Ngejekin kayak senyum terus yang kayak gitu-gitu mukanya. Senyum terus gitu-gitu kan. Jam berapa itu ingat? Siang bolong, aku ingat banget. Itu masih terang. Pakai baju apa ya Syarla inget? Baju si nenek ini? Putih semuanya. Semuanya putih. Matanya pun putih kalau aku nggak salah ingat ya. Jaraknya itu kalau misalkan dari kita duduk sampai ke tim? Deket banget. Segini aku. Dia di depan aku. Persis. Aduh. Nenek. Terus dia gini. Gitu-gitu. Pokoknya aku masih ingat banget sampai sekarang. Itu satu. Lanjutkan. Ada lagi. Jadi emang rumah ini tuh suka kadang kosong, nanti ditempatin lagi kalau misalkan lagi main ke kota gitu kan. Waktu itu masih tinggal di kampung. Terus habis itu lagi kumpul lagi keluarga, terus seluruh keluarga itu ngumpul tidurnya itu di ruang tengah, di ruang TV gitu. Terus habis itu aku ke toilet, ya masih kecil ya, lagi mau pup gitu kan. Terus habis itu toiletnya gelap karena lampunya mati, udah lama nggak ditempatin kan. Terus aku lagi di toilet, pintunya kebuka karena gelap. Terus habis itu mama aku nungguin di samping toilet gitu. Terus aku nungguin gitu terus sambil ngeliat. Nah, dan di depan aku persis, nggak di depan sih, kayak jaraknya lumayan, itu tangga untuk naik ke lantai 2. Itu aku lihat jelas banget ada perempuan gendong bayi dia turun dari atas. Turun terus dia duduk di tangga gitu. Habis itu dia ngadep ke aku gini. Aku kan iya namanya masih kecil, kayak itu siapa gitu, terus bawa bayi. Aku liatin gitu kan, emang dari dulu emang anaknya kalau ngeliat yang kayak gitu tuh aku malah makin penasaran, memastikan gitu. Aku nggak langsung manggil mama aku. Dia aku ngeliatin gitu. Terus dia gendong-gendong gini, terus dia langsung ngeliatin aku gitu. Aku langsung teriak ke mamaku, "Mama!" gitu. Itu jelas banget, habis itu udah. Ada yang berusaha untuk komunikasi sama Syarla? Ngajak ngobrol? Sepertinya ada deh. Tapi itu aku pas udah lumayan beranjak dewasa. Penglihatan makin dirimu bertambah usia makin sirna? Iya benar. Karena kamu nggak mau mengakui dan mengamini kemampuan itu. Nggak mau. Nah, ketika ada yang mau mencoba berkomunikasi, ini usia Syarla yang keberapa waktu itu? SMP deh, kalau nggak salah sekitar 13 tahunan lah. 13-14 tahun. Berarti mama masih ada ya waktu itu? Mama, iya masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke. Apa yang mencoba untuk reach out kamu tuh apa? Komunikasi seperti apa dan dari apa? Waktu itu lagi di kampung. Terus aku lagi nongkrong bareng sama sepupu-sepupu aku. Jadi kan rumahnya tuh deket-deketan gitu jaraknya. Terus aku lagi main.
nongkrong, terus habis itu kita mau pulang. Aku tidurnya waktu itu nginep di tempat sepupu aku. Terus pas mau jalan pulang, jadi kita sama-sama lagi haid, kan dimana kan pasti aromanya kan mengundang mereka gitu suka. Kan. Terus habis itu aku jalan, tiba-tiba ada satu gedung di depan rumahnya persis, itu ada sesosok noni Belanda. Gedungnya tuh gelap banget. Ini waktu di Kalimantan masih? Di Kalimantan. Kota apanya, tempatnya atau gedungnya apa, boleh disebutin nggak? Di kampung aku. Nama gedungnya nggak boleh disebutin? Gedung bulu tangkis gitu deh. Oh, ya. Tapi bukan gedung serbaguna, sorry. GSG ya? Iya, gedung serbaguna. Tapi emang selalu gelap kalau malam. Jadi selalu dimatiin. Noni Belanda, karena di sana sejarahnya emang noni Belanda kan. Dan kerajaan tertua itu ada di kampung aku. Di Indonesia. Di Indonesia, oke. Itu dia mencoba datang ke kamu atau perawakannya gimana? Bajunya apa yang cantik banget. Noni Belanda cantik. Dia pakai gaun putih. Terus dia diban gitu. Pakai pita merah. Shoot. Terus habis itu aku lewat. Pas aku lewat, ekor mata aku kan ngelihat ada orang. Aku langsung noleh. Terus habis itu jelas banget dia berdiri gini, senyum ke arah aku, tapi senyumannya tuh tatapannya kosong gitu, kayak gitu. Terus habis itu kan aku penasaran dong, lagi dan lagi penasaran. Terus aku pelototin gini. Sepupu aku tuh manggil aku, cuma kayak aku tuh kayak nge-freeze gitu, kayak aku ngeliatin gitu kan. Semakin aku liatin dia begini, terus dia manggil aku gini, gitu, kayak ngajak main, kayak mau ngobrol gitu. Di situ aku langsung, aku sekarang gemeter. Kebayang. Aku gemeter. Terus itu aku langsung nggak bisa teriak, aku nangis, aku lari lagi balik ke tempat saudaraku yang masih nongkrong ini tadi. Terus aku ditanya kan kenapa, itu aku nggak mau jawab sama sekali. Udah pokoknya gemeter, nangis apa segala macam. Mereka nanya setelah mereka nenangin aku gitu, kenapa kamu lihat apa? Aku ceritain lah ke mereka. Terus mereka bilang, oh iya emang itu sering di situ, ada di situ dia bilang. Semenjak itu berarti pelan-pelan menghilang. Berarti penglihatan detail untuk noni Belanda itulah. Iya. Kalau sekarang bagaimana perkembangannya? Apa hanya mendengar atau melihatnya cuma sekalibat aja bayangan atau gimana? Kalau sekarang suka ngedenger aja sih, sama dari ekor mata biasanya. Terus aku kan pasti kan kalau dari ekor mata aku pastiin gitu. Sekarang udah nggak begitu jelas. Yang didengar apa sekarang? Biasanya apa yang didengar? Suara-suara sih, suara-suara yang nggak manusiawi gitu. Warna hijau ini warna favorit siapa ya? Sharla, mama atau papa? Atau nggak ada sama sekali? Ada. Siapa? Nenek sih, yang setahu aku nenek suka banget warna hijau. Banget. Ini yang nitipin Sharla. Yang Sharla dititipin. Oh bukan, ini dari yang dititipin tuh dari papa. Kalau sosok yang rambutnya keriting di keluarga, mostly kan lurus. Iya. Siapa? Keluarga dari mama. Rata-rata keriting. Mama aslinya keriting. Mama aslinya keriting. Tulisan Bang Ruby kayak dokter, seperti biasa aku nulisnya curly hair di sini. Dan nggak ada yang tahu asli rambut mama. Enggak. Kecuali orang-orang terdekat. Ya, oke. Sharla, saya nggak tahu waktu SMP atau SMA kegiatannya berhubungan dengan bendera, tiang bendera gitu nggak sih? Iya. Oh, saya tulis itu. Aku nggak pernah cerita ini di mana-mana. Bendera dan tiang. Iya. Karena dulu aku tuh orangnya suka banget kayak pengen jadi petugas upacara. Ini Bang Robi tulis. Aku pengen ikut pengen kayak pokoknya pengen jadi petugas deh. Terus pengen jadi paskibraka gitu-gitu. Bendera dan tiang. Satu lagi, rumah siapa yang ada pohon besarnya ya? Atau ada satu memori? Ada sih rumah lama aku. Rumah lama? Rumahnya cukup besar ya ini pohonnya ya? Yang lumayan bisa menutupi atap ya? Iya. Iya, bisa dibilang menutupi atap. Hampir menutupi semua atap. Iya, itu yang Bang Ruby
Tahu kayak gelang begini nggak? Sharla familiar nggak? Gelang. Tahu. Tahu. Ceritain dong ke Sharla. Jadi aku emang dari kecil suka dipakein aksesoris sama mama. Sama mama kan? Dia nih, Bang Robi tulis. Ya. Jadi dari kecil pokoknya pernak-pernik apapun itu warna-warni, tapi gelang ini yang nggak pernah lepas di tangan aku. Sama ada satu lagi yang warna-warni. Itu dulu waktu kecil. Boleh kayak kanan, kiri, terus anting semuanya dipakai. Tapi ya gelang ini tuh Kenapa ya Bang Robi nulis kaos kaki? Kamu suka koleksi atau mama atau papa atau apa sih? Kenapa ya salah? Ini agak aneh sih. Papa. Papa aku. Papa? Iya, papa. Kenapa? Papa sering kehilangan kaos kaki? Atau? Kehilangan kaos kaki. Kalau papa itu orangnya sangat-sangat, jadi dia tuh orangnya rapi dan harus bersih. Jadi kayak, kalau lupa pakai kaos kaki dia bisa marah. Dan marahnya itu sempat ada di memorimu. Iya, karena ini yang selalu dia ingetin, kayak misalkan kalau mau pakai sepatu, kok bisa ya? Aku udah hampir lupa dengan itu, tapi tiba-tiba keinget lagi. Sumpah, ini aku nggak buat-buat dan aku nggak pernah cerita di mana-mana. Nggak ada yang pernah tahu juga. Cuma ada di pikiranku aja selama ini. Nah itu. Itu papa tuh suka kayak, kaos kaki mana? Pokoknya tuh ingetinnya kalau misalkan packing gitu juga. Kaos kaki, aku beneran ngurusin kaos kaki. Itu kan suatu hal yang sangat-sangat apa ya? Wow. Tapi malah yang paling Bang Robi khawatirkan, nggak tahu ya, ini kayaknya Sharla deh. Kamu tuh malam terjaga terus ya? Iya. Susah tidur? Iya. Bising? Iya. Overthinking? Iya. Banyak takutnya? Padahal belum terjadi? Iya. Nanti kamu coba cari di marketplace tuh ada lampu Himalayan lamp, itu nggak mahal kok. Itu dinyalain biar boboknya tenang. Ya. Wow. Oke, berarti tadi Bang Robi lihat emang pada saat Charlotte tadi bilang, pada saat Bang Robi melihat ada bendera dan tiang, saya ngelihat hentakan kaki yang diangkat rata-rata air di sini, pas Kibra ya itu ya. Iya. Iya, memang ikut aktivitas itu dulu. Sempat di sekolah aja tapi. Oh iya. Terus sekolah. Karena nyanyi habis itu. Iya. Berarti ini impian yang tertunda ya. Betul. Udah, nggak usah dalam-dalam ya. Oh my god. Soal cowok juga mau diliatin? Boleh. Gak, emang dukun gue. Tapi kalau ini aku berharap ini guessing. Ini aku bilangnya tebakan ya. Aku berharap tebakan aku salah sih. Karena ini anak ya, buat fansnya Sharla. Ini anak tuh lebih pentingin keluarga di memorinya dia. Kalau cowok tuh nggak terlalu penting menurut dia. Kayak, honestly, Do ini player loh. Wow. No, I mean, bukan player mainin cowok, tapi ini anak, kalau lu nggak menghargai gua, ya udah so what gitu. Oh, kakak kenceng banget. Ya nggak sih? Maksudnya, lu tuh bisa cinta banget sama orang. Let's say tentang laki-laki yang pernah hadir di hidupmu ya. Tapi kalau laki-laki ini kayak, udahlah, gue bisa cari cewek lain. Kamu kayak, lah ya udah sana gitu. Terus kayak you are into your family more than any boys. Betul nggak sih? Betul ya? Bang Robi kayaknya setiap hari ya ikut aku ya. Betul nggak sih? Soalnya ketika Bang Robi coba dive into your memories, cowok tuh kayak bagian paling wah gitu belakang. Family sama impian itu hampir sama. Karena family yang paling mendorong tentang impian dan karir. Is it true? Aku boleh bilang sesuatu nggak sih? Sure.
Bahkan sahabat terdekatku aja nggak tahu. Ini tuh kalau diibaratkan adalah hatiku yang paling terdalam yang diceritakan Bang Robi. Tapi aku nggak pernah mau, kan kita kan nggak bisa ngejelasin ya ke orang-orang. Jadi ini mewakilkan isi hati. Yang paling gong kayaknya kos kaki ya, sama gelang dari mama. Bener. Ya. Gak pernah ada yang tahu. Mungkin papaku juga nggak ngeh deh hal itu. Iya. Tapi itu yang selalu terekam aja gitu. Iya. Sama kayak Betran kemarin begitu. Aku mau nanya, tadi pada saat kita sebelum syuting, Sharla sempat bercerita bahwa Doi sempat jatuh sakit, dirawat di rumah sakit. Betul. Lalu ada pengalaman-pengalaman mistis yang didengar di sana ya, di rumah sakit ya. Tanpa menyebutkan rumah sakitnya apa, boleh ceritakan apa yang Sharla lalui di malam-malam di rumah sakit? Jadi waktu itu baru merantau di Jakarta, Bang Robi. Terus pasti kan aku merantau sendiri ya, nggak ada papa gitu. Papa kerja di Kalimantan, terus aku sendiri nginepnya di rumah sakit. Terus 2 malam aku lewatin itu. Malam pertama aku denger ada suara anak kecil lari teriak. Itu sekitar jam 2 malaman lah. Yang pasti kan itu bukan jam besuk ya. Dan gak mungkin anak kecil keliaran di lorong-lorong rumah sakit. Habis itu ada suara teriakan. Setelah aku mendengar suara teriakan anak kecil itu, aku kebangun karena kencang banget suaranya. Kebangun, ya udah aku anggap hal yang biasa karena ya udah mungkin anak kecil main lepas gitu ya. Tiba-tiba ada suara teriakan perempuan. Teriaknya tuh bener-bener gitu. Ngamuk. Gak mungkin dong. Kayak ibu-ibu ngamuk di lorong rumah sakit gitu pada saat jam 2 malam itu. Terus aku kebangun, aku langsung kayak, ngapain ya biar bisa tidur lagi gitu. Ya udah, aku lewatin aja tuh malam itu dengan penuh overthinking. As always. Iya. Terus habis itu besokan malamnya terjadi lagi, tapi bukan suara dari lorong, tapi persis di sebelah ruangan aku. Jadi itu ada pembatas ruangan doang. Jadi ada ruangan ke ruangan sebelahnya gitu. Sebenarnya tuh ruangannya cuma ada aku tadinya sendiri. Terus habis itu malamnya aku denger itu ada orang yang masuk di sebelah. Aku langsung seneng dong. Kayak ada temen nih walaupun di ruangan sebelah gitu kan. Suara yang aku denger itu berisik banget. Suara ibu-ibu sama anak cowok. Anak cowok muda gitu mungkin yang di bayangan aku adalah mungkin ini anaknya dia yang ngasuh ibunya gitu, yang nemenin ibunya. Terus masuk, aku denger jelas banget suara suara bed itu didorong. Bed di rumah sakit itu didorong ke ruangan sebelah, masuk. Terus rame ngobrol sampai akhirnya terang. Aku tanya ke susternya gitu kan. Suster, di sebelah ada yang masuk ya semalam? Hah? Enggak ada. Sejauh ini cuma ibu yang ada di sini gitu. Dari kemarin nggak ada yang masuk. Terus aku bilang ke orang yang nemenin aku ke rumah sakit waktu itu, yang besok aku bilang, tolong cekin di sebelah dong, jangan-jangan susternya bohong lagi sama aku cuma buat nakut-nakutin gitu kan. Dicek ke sebelah emang nggak ada siapa-siapa, jadi kosong ruangannya dan cuma ada aku sendirian. Padahal kosong. Nggak ada siapa-siapa. Nggak mau aku masuk rumah sakit, aku mau ke dukun aja. Sharla, terakhir. Punya sahabat berkerudung? Enggak? Atau wanita? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau sahabat, kadang lepas, kadang pakai lagi. Kadang lepas, kadang pakai dia orangnya. Tapi ada satu memori di sini nggak tahu ya. Yang Bang Robi coba rasakan kalau kamu tidur sendirian. Kayak ada yang peluk dari belakang, terus sering meniup di leher. Kalau nggak ada pengalaman itu, berarti bagus. Cuman apakah ada, atau mungkin Papa bilang kalau suara Sharla sama Mama itu 11-12? Oh. Iya, sempet. Papa nyebutin itu? Iya. Dia nangis waktu itu. Aku pertama kali lihat papaku nangis di situ. Aku ketik ke sini suara 11-12 sama Mama. Ada memori itu ya, Papa nyampein. Iya.
sampai papa nangis. Betul. Jadi waktu aku nyanyiin lagu, kan mama aku dulunya penyanyi daerah. Jadi aku nyanyiin lagu daerah itu lomba. Mamaku nonton waktu itu lagi sakit. Dia pengen banget nonton aku secara langsung, tapi cuma bisa di mobil karena kakinya lumpuh. Terus di situ papa aku lagi ngevideoin aku selalu. Dia setiap aku nyanyi gitu selalu divideoin, dan itu tuh shaking videonya. Terus dia cerita, tadi papa nangis kamu nyanyi. Cengkok kamu persis banget mama. Dia bilang gitu. Tapi tetap bagusan mama. Itu cinta pertama ya. Cinta pertama ya. Wow. Oke lah, mungkin boleh dikasih hadiah buat Bang Robby nyanyiin sedikit Kamu Yang Teristimewa. Dikit aja. Boleh. Boleh ya, kan udah dikasih kopi dukun. Kopi hitam, kopi Itu dukun. teman-teman Charlotte yang bilang, Iya. Charlotte dengan kopi dukunnya. Sukanya Amerikanya sama Long Black ya? Betul. Oke. Monggo silakan. Kamu yang selalu ada saat ku rasa kecewa, pelukmu jadi penolong pertamanya. Semua cinta yang ku rasa, kamu yang teristimewa. Terima kasih kamu ruang ternyamanku. Our top 5 Idol 12 everybody, Shalomers! Single-single Doi bisa didengar di semua platform ya. Jangan lupa pokoknya dan support Kamu Yang Teristimewa, nontonin Share Love, semua juga live streaming. Gak usah pelit kuota, Bang Robby cium nih kalau misalkan pelit kuota buat Share Love ya. Terima kasih banyak. Thank you Bang Robby. Sudah hadir. Jangan kaget ya soal tadi itu. Semua yang terlihat tadi, it's just memori yang nggak sengaja kebuka aja ya. Semoga bisa mengingatkan Sharla. Ekspresinya sama kayak Bertrand pas kemarin kebuka semua ya. Karena I'm shaking. Shaking ya. Good luck pokoknya. Thank you Bang Tapi Robby. Bang Robby ngeliat kamu suatu hari main film horor loh. Wow. Kamu suka film horor ya? Suka. Kelihatan. Udah ketebak. Pengen kan emang? Pengen. Jadi kamu tuh sedikit ya. Ada dua impian sebenarnya yang memang Sharla itu pengen kejar selain menjadi seorang penyanyi profesional. Kalau ini sudah dicapai dan sedang berprogres, yaitu satu, Doi ini pengen banget, gue tahu, happy gitu kalau misalkan bisa membawa sangsaka merah putih kecilnya. Yang kedua, Doi ini pengen banget suatu hari main film. That's what I see. Betul? Betul. Oke, good luck kalau gitu. Bang Robby doakan sebagai ommu. Jadi omnya ada dua ya. Mas Terlibat sama Robby Purba di Jakarta. Sama om beneran ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa cek Keranjang guys. Dan support terus Bang Robby dan juga Sharla Mars. Sampai jumpa. Assalamualaikum.